Ada seorang penginjil India namanya Sadhu Sundar Singh. Satu kali dia dalam perjalanan pelayanan, lalu dia dirampok di jalan. Waktu dia dirampok di jalan, sampai rumah langsung cari buku harian, lalu tulis, Tuhan, hari ini aku mengucap syukur. Kenapa? Pertama, Tuhan, mereka mencuri uang saya tapi tidak banyak, yang banyak masih di rumah. Ya kan? Kedua, Tuhan, aku mengucap syukur. Kenapa? Karena mereka mencuri uangku tapi tidak mencuri nyawaku. Dan yang ketiga, Tuhan, aku mengucap syukur. Kenapa? Karena hari ini aku dirampok, bukan aku yang merampok. Wah, itu luar biasa kan? Mengucap syukur karena dirampok tapi tidak merampok. Pernah mengucap syukur? Tuhan, terima kasih, ini hari orang maki beta, tapi beta sudah maki orang. Tuhan, terima kasih, hari ini saya ditipu tapi tidak menipu. Tuhan, terima kasih, hari ini saya dilecehkan, asal saya tidak melecehkan orang lain. Tuhan, hari ini saya dihina, tapi saya bersyukur karena saya tidak hina balik dia. Kalau begitu, mengucap syukur dalam segala sesuatu itu memungkinkan, ya, memungkinkan. Ada raja dengan pembantunya, anak buahnya. Raja suka berburu, maka dia ajak anak buahnya, mari sama-sama berburu. Maka mereka berdua jalan-jalan sepanjang hari, cari binatang buruan di hutan. Tidak ketemu. Lalu mereka dua istirahat. Lalu waktu istirahat ini, raja duduk di sana, lalu anak buahnya duduk di sini sambil bersihkan senjata. Dia bersihkan senjata, dia tidak tahu bahwa ini senjata ada mengarah ke raja. Ya kan? Lagi mengarah ke raja, dia gosok, tiba-tiba tak, peluru sikat, langsung hantam raja di kaki. Ibu jari kaki terlepas, memang putus di tempat. Maka raja murka. Ini pembantu kurang ajar, bawa jebloskan dia ke dalam penjara. Maka masuklah anak buahnya itu ke dalam penjara. Raja sudah hilang jempol kaki dan anak buah sudah masuk penjara. Lewat beberapa saat kemudian, sudah 1 tahun, lalu akhirnya raja sekarang pergi berburu, tidak bawa anak buah lagi. Ini kali dia pergi berburu sendiri. Saking berburu, saking semangatnya, dia masuk ke hutan yang cukup jauh. Sampai ternyata dia bertemu dengan orang-orang kanibal. Orang-orang kanibal itu adalah orang-orang yang suka makan daging orang. Maka ditangkaplah raja itu. Raja ditangkap, setelah itu mereka bilang, hari ini kita pesta. Ya, kita pesta, kita akan makan daging orang. Mereka sudah siap potong raja itu. Nah, tapi ternyata ada aturan di sana. Aturannya di sana adalah orang yang boleh dimakan itu tubuhnya mesti lengkap. Maka mereka periksa ujung kepala sampai ujung kaki. Ternyata periksa. Raja punya jempol kaki tidak ada. Nah, kalau tidak ada, maka itu berarti bahwa ini orang tidak bisa dimakan. Karena itu aturan suku itu seperti itu. Akhirnya raja dilepas. Begitu raja dilepas baru dia bilang, aduh syukur untung dulu itu anak buah tembak beta pun kaki, jari putus. Seandainya dia tidak tembak itu, jari saya masih lengkap, hari ini saya sudah jadi CI bagi orang kampung itu. Akhirnya dia bilang, kalau begitu sebenarnya di balik putusnya, copotnya jari ini sebenarnya ada kebaikan bagi dia. Lalu sekarang dia rasa bersalah, kenapa saya mesti penjarakan anak buah saya? Maka dia dengan cepat-cepat pulang ke istana. Lalu dia keluarkan anak buahnya dari istana. Lalu dia ceritakan semuanya dan dia bilang, terima kasih karena kamu sudah tembak kaki saya. Sekaligus saya minta maaf. Minta maaf, kenapa? Karena saya sudah penjarakan kamu 1 tahun. Dia minta maaf. Tapi anak buahnya bilang, Pak Raja, tak usah minta maaf. Saya justru mau terima kasih untuk Raja. Kenapa? Karena begini. Kalau raja tidak penjarakan saya, berarti kita dua kemana-mana sama-sama. Ya, kita dua masuk hutan juga sama-sama, pasti kita dua ditangkap sama-sama. Kalau kita dua ditangkap sama-sama, mereka periksa raja punya jari-jari semua tidak lengkap. Tapi giliran mereka periksa punya saya lengkap semua. Saya yang akan di-CI. Jadi saya berterima kasih karena raja sudah penjarakan saya. Nah, kalau begitu, di balik putusnya kaki raja, jari kakinya raja, dan di balik pemenjaraannya anak buahnya, ternyata mendatangkan kebaikan. Kalau begitu, Tuhan kita itu baik.
Apapun yang kita alami, semua yang kita alami, ujung-ujungnya baik. Yusuf itu mengalami kejahatan dari saudara-saudaranya luar biasa, ya kan? Bayangkan saudara-saudara sendiri, masukkan dia lubang sumur, keluarkan dia, jual lagi ke Mesir, habis itu jadi budak di Mesir, lalu difitnah lagi istri Potifar, masuk penjara lagi, buruk semua. Ujungnya jadi Perdana Menteri. Seandainya dia tidak pernah dijual ke Mesir dan tidak pernah difitnah istri Potifar, belum tentu jadi Perdana Menteri. Karena itu maka ujung-ujungnya yang kita alami itu pasti baik. Ada pelaut yang kapalnya tenggelam. Karena dia tenggelam, dia terdampar di sebuah pulau. Sendirian saja di situ. Tidak ada apa-apa. Maka dia tiap hari berdoa, Tuhan, kirimlah kapal, selamatkanlah hamba-Mu ya Tuhan. Berdoa 1 minggu, tidak ada kapal. Tuhan, kirimlah kapal, selamatkanlah saya. Tidak ada kapal. Karena dia masih harus hidup, harus makan, dia bangun pondok kecil dari ranting-ranting kayu, pohon-pohon, batang-batang. Lalu dia cari-cari makan, buat api pakai batu untuk bisa hidup. Nah, tapi setiap hari berdoa, Tuhan kirim kapal, selamatkan saya. Berdoa 1 bulan kapal tidak datang-datang juga. Ya, lalu 1 hari dia pergi, habis bikin api, lalu dia pergi cari makan lagi. Rupanya apinya belum padam sungguh-sungguh. Begitu dia pulang, api sudah merambat dan rata dengan tanah gubuk yang dia bangun. Lalu dia berdiri di muka gubuk dan dia bilang, Tuhan, lu keterlaluan. Beta berdoa begini lama minta kapal datang. Tuhan pernah kirim kapal datang. Hanya punya gubuk 1 begini seteganya Tuhan izinkan dia terbakar. Tuhan macam apa kau? Sementara ngamuk-ngamuk begini dia lihat, di laut ada kapal datang. Beberapa saat kemudian ABK datang cari dia. Angkatlah dia, bawalah dia ke atas kapal. Dia heran. Lalu dia tanya, bagaimana kalian tahu saya ada di sini? Lalu dia bilang, kami tidak tahu. Kapten bilang, kami tidak tahu. Sementara di lautan lepas, tiba-tiba kami lihat ada asap naik tinggi sekali, membumbung tinggi sekali dari pulau ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kami pikir-pikir, jangan-jangan itu kode ada orang butuh pertolongan. Dan kami datang ke sini. Ternyata betul sekali ada kamu di sini yang butuh pertolongan. Asap api naik dari mana? Rupanya itu dari rumahnya yang terbakar. Langsung dia sujud dan dia bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untung engkau bakar rumah saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah bakar rumah saya. Lain kali bakar lagi ya. Nah kalau begitu, di balik hal-hal yang tidak enak pun pasti ada kebaikan, ada hikmah. Kalau begitu, waktu mengalami yang tidak enak, tak usah ngomel. Tak usah bakal-lain, tak usah cemberut, tapi bersyukur. Kalau saudara kehilangan uang 1 juta, bisa bersyukur? Pikir yang lebih buruk. Yang lebih buruk adalah hilang 2 juta, ya kan? Hilang 2 juta, tapi ternyata yang hilang cuma 1 juta. Kalau begitu Tuhan, biarpun 1 juta hilang, saya bersyukur Tuhan. Kenapa? Tidak 2 juta. Itu yang sama seperti saya contohkan tadi Sadhu Sundar Singh. Waktu dia mau pergi pelayanan, dia bawa duit sedikit. Dia bawa duit sedikit, uang yang banyak masih ada di rumah. Waktu dia dirampok, dia pulang, dia bersyukur, Tuhan, saya bersyukur karena biarpun mereka merampok saya tidak banyak. Ada kemungkinan lebih buruk, yaitu mereka merampok nyawanya dia. Tapi itu tidak terjadi. Maka dia pulang, dia bersyukur, Tuhan, terima kasih karena biarpun mereka merampok duit saya, mereka tidak merampok nyawa saya. Ada kemungkinan yang lebih buruk bisa terjadi. Dulu saya pernah baca satu cerita, ada tukang yang kerja di atas plafon begini ya. Dia sambil kerja, ini tukang punya kebiasaan, ini kan biasa dia paku-paku begini, kan ada tukang-tukang yang punya kebiasaan taruh ini pensil lah, apa di telinga tuh ya. Nah ini tukang punya kebiasaan, dia paku-paku itu dia gigit. Sambil begitu, sementara dia kerja, tiba-tiba ada bunyi kaget. Tak! Begitu tak, dia kaget.
Dia telan buang paku 1 biji. Waktu dia telan buang paku 1 biji, langsung bilang, oh Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur untung hanya paku yang masuk. Kalau hamar yang masuk kira-kira bagaimana? Gitu. Nah, berarti paku masuk bahaya, tapi hamar masuk. Lu bayangkan ada hamar di sini, kawan. Ya kan? Berarti orang masih bisa bersyukur. Kalau saya pakai sepeda motor, terus yang saya lihat ke atas terus, teman saya pakai Avanza, satu pakai Terios, satu pakai Honda Mobilio, satu begini. Saya sepeda motor saja. Saya jadi iri hati dengan teman-teman saya. Tapi coba lihat ke bawah, coba. Saya pakai motor, ternyata teman-teman yang lain belum diberkati seperti saya. Mereka masih ojek. Berarti saya punya motor saja, saya harus bersyukur. Jadi kalau saya melihat ke bawah, itu biasanya lahir pengucapan syukur. Tapi kalau saya lihat ke atas terus, maka saya menjadi iri hati dengan orang. Dan iri hati dengan orang itu tidak enak. Betul ya? Itu orang yang kena iri hati kita, dia aman-aman, kita yang setengah mati. Iya kan? Dia pakai baju merah baik-baik, di sana kita bilang, lu dia merah. Kok dia pakai merah, lu yang sengsara, ya kan? Dulu waktu saya kuliah, saya belum tahu memadukan antara baju mesti begini, celana mesti begini, tidak. Saya pernah disuruh pimpin pujian, saudara. Saya itu pakai baju merah menyala seperti bendera, lalu celana hijau, dasi biru. Dasi biru. Saya pimpin pujian dengan semangat. Habis itu mereka omong, saya bilang begini, kok lupa apa yang sakit? Kalau pakai biru, pakai merah, lupa apa yang sakit? Nakal. Iri hati itu tidak enak. Ingat yang Pak Madison Tanisip omongkan, orang iri hati itu susah. Tetangga beli motor, gas-gas, dia yang iri hati meraung-raung di rumah. Tetangga beli kulkas baru, dia yang kedinginan di rumah. Tetangga beli kipas angin baru, dia yang tak putar di rumah. Gitu. Iri hati itu tidak enak. Nah, kenapa saya mesti iri hati dengan orang lain? Kalau saya lihat-lihat, wih dia lebih pintar dari saya iri hati dengan dia. Yang sengsara saya. Dia lebih kaya dari saya, yang sengsara saya. Makanya firman Tuhan bilang, iri hati itu berdiam dalam dada orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena sudah tahu iri hati itu lebih menyengsarakan kita, lebih merugikan kita daripada merugikan orang yang kena iri hati kita. Kalau begitu, kenapa saya menyusahkan diri saya dengan iri hati? Nah, kalau saya selalu membandingkan dan melihat ke atas dan orang lain lebih dari saya, saya akan iri hati. Kalau begitu, janganlah lihat ke atas, lihatlah ke bawah. Waktu kita lihat ke bawah, ternyata ada banyak kondisi yang tidak sebaik yang saya terima. Kalau begitu, saya mengucap syukur. Waktu makan nasi putih sendiri bisa bersyukur. Kalau lihat ke atas, beta makan nasi putih sama dia enak-enak, saya bisa tidak bersyukur. Tapi waktu makan nasi putih saja saya lihat, saya ingat bahwa ternyata ada orang lain. Jangankan nasi putih, nasi saja tidak ada, apalagi putihnya. Ya kan? Maka saya bisa bersyukur walaupun nasi putih. Ya. Punya gaji kecil bisa bersyukur. Kalau bandingkan diri dengan orang gaji besar, kita lagi akhirnya jadi hati tidak enak, kita bisa bersyukur. Tapi kita bandingkan, biarpun gaji kecil masih ada daripada orang lain. Tidak ada gaji sama sekali. Berarti saya bersyukur. Maka lihatlah ke bawah. Ada anak kecil penjual koran. Ya, penjual koran, anak miskin. Dia jual koran di pom bensin. Tidak ada sendal, tidak ada sepatu, kaki kosong saja. Lalu dia sambil tunggu-tunggu orang mau beli koran, tiba-tiba satu mobil mewah masuk. Mobil mewah masuk di pom bensin. Lalu dia sopirnya turun isi bensin, tapi dia lihat, ini anak penjual koran lihat, ada satu anak sebaya dia yang perempuan
Cantik sekali. Lalu ini anak penjual koran membayangkan betapa bahagianya anak itu ya. Pasti anak orang kaya. Cantik, bajunya bagus, duduk di dalam mobil mewah, isi bensin sopir yang turun, enak sekali, pasti bahagia hidupnya. Sedangkan saya ini miskin, orang tua tidak punya apa-apa, jual koran, jangankan sepatu, sandal saja tidak punya. Sementara dia melamun dengan angan-angannya itu, tiba-tiba kaca mobil terbuka. Lalu itu anak kecil di mobil itu panggil. Dia pikir mau beli koran, dia lari bawa korannya. Begitu berhadap-hadapan ini anak perempuan di dalam mobil tanya, maukah kamu ganti saya di sini? Dia kaget. Kenapa? Bukankah kamu enak di situ? Kenapa minta ganti? Ini anak perempuan tidak jawab apa-apa, dia buka pintu mobil. Begitu dia buka pintu mobil, ternyata ini anak perempuan duduk manis di situ, tapi tidak ada kaki dua-dua, tidak ada. Rupanya dua kakinya diamputasi, hanya sampai paha saja. Waktu ini anak penjual koran lihat begini, dia langsung bangun kabur dari situ. Setelah itu dia bilang, Tuhan, saya terima kasih Tuhan nih. Biar ada sandal untuk sepatu untuk kaki, terima kasih Tuhan. Daripada ada orang lain yang jangankan bisa ada sepatu, bisa ada sandal, tapi mau isi di mana Tuhan? Ya, jadi biar tidak ada sepatu sandal, yang penting ada kaki. Daripada bisa ada sepatu sandal tapi kaki sudah ada. Seringkali kita iri hati dengan orang lain, tapi ingatlah, lihatlah ke bawah, maka kamu akan bersyukur. Ya, jadi kalau begitu mulai sekarang jangan iri hati. Apa yang saudara alami dalam hidup, ya, hidupmu, pekerjaanmu, pelayananmu, ya, sekolahmu, keluargamu, syukur, bersyukur pada Tuhan. Ada satu orang kerja sebagai tukang batu. Dia kerja tukang batu. Pukul di batu ini sampai keringat halus. Waktu dia pukul-pukul batu keringat halus, dia bilang, aduh, seandainya saya ini bisa jadi apa saja ya. Saya pukul batu keringat halus karena panas sekali. Yang bikin panas saya apa ini? Matahari. Hebat ini matahari. Coba saya jadi matahari. Waktu dia omong begitu, tiba-tiba ada suara dari langit. Rupanya suara dewa. Hei anak manusia. Mulai sekarang apapun yang diinginkan hatimu akan terkabulkan. Karena itu dia bilang, coba saya jadi matahari. Psst. Dia berubah jadi matahari. Nah, kalau dia berubah jadi matahari, dia dengan senangnya menurunkan sinarnya ke dunia. Wah, hebat. Sementara dia bersinar, tiba-tiba datang segumpal awan besar. Menghalangi matahari sampai dunia menjadi gelap. Lalu dia bilang, wah, berarti ada lebih hebat dari matahari. Awan. Coba saya jadi awan. Psst. Maka berubahlah dia jadi awan. Wah, sebagai awan dia begitu senang dan mengelilingi semua. Wah, rasa diri besar. Tiba-tiba awan berubah jadi hujan. Hujan turun dan awan pun hilang. Berarti hujan lebih hebat dari awan. Psst, berubahlah dia jadi hujan. Waktu dia jadi hujan, terus turun ke bumi dengan kencangnya. Dia lihat ada banjir di sana, banjir. Wah, hebat. Semua banjir ini di bawah, itu di bawah. Tapi satu yang tidak bisa dia geser, hancurkan, itu adalah batu karang. Wah, kalau begitu batu karang ini lebih hebat dari hujan. Psst, dia berubah jadi batu karang. Batu karang yang teguh. Wah, teguh. Sementara dia jadi batu karang yang hebat, tiba-tiba dia dengar ada bunyi. Dan dia lihat, ternyata ada tukang batu yang menghancurkan batu-batu itu. Berarti, wah, kalau begitu tukang batu lebih hebat dari batu karang. Lalu, berubahlah dia kembali menjadi tukang batu. Setelah dia berubah kembali jadi tukang batu,
Akhirnya dia bikin kesimpulan, bae sonde bae, tukang batu lebih baik. Nah, begitu ya. Nah, seringkali kita tidak puas dengan kita mau seperti orang lain. Coba saya begini, coba saya seperti dia, coba saya seperti dia, coba saya seperti si A, si B, si C. Akhirnya kita tidak bersyukur. Tapi sebagaimana adanya kamu hari ini, itu yang terbaik bagi Tuhan untuk saat ini. Percaya bahwa Tuhan Allah baik, bandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk, dan belajar melihat ke bawah. Maka hatimu akan melimpah dengan syukur. Jadi mulai sekarang belajar bersyukur setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya.